Kesabaran adalah kunci kebijaksanaan sejati. Dengarkanlah alam, dan kamu akan menemukan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tutup video ini, terutama kalau kamu lahir pahing. Karena menurut pengakuan para sesepuh Jawa, pahing bukan weton biasa. Bukan pula weton lemah seperti yang sering dianggap orang. Justru sebaliknya, ada sesuatu yang menyertai orang pahing sejak lahir. Sesuatu yang tidak dimiliki weton lain, dan tidak semua orang pahing menyadarinya. Banyak yang hidupnya terasa berat tanpa sebab. Banyak yang sering nyaris celaka, tapi selalu lolos. Banyak yang rizkinya seperti ditahan, lalu tiba-tiba datang saat paling terdesak. Kalau kamu pernah mengalami itu, maka video ini bukan kebetulan muncul di hadapanmu. Sedulur KB, di dunia primbon Jawa, ada satu weton yang paling sering diremehkan, padahal paling berat tanggungannya, yaitu pahing. Para mbah sepuh mengatakan, orang pahing itu lahir dengan penjaga, bukan untuk disembah, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk mengawal jalan hidupnya. Masalahnya, tidak semua orang pahing hidup selaras dengan penjaganya. Ada yang sejak kecil hidupnya penuh ujian. Ada yang batinnya sering gelisah tanpa sebab. Ada yang merasa sendiri, padahal tidak pernah benar-benar sendirian. Mbah pernah berpesan, "Sing lahir pahing, yen orang ngerti sopo sing ngancani, uripe koyo digeret loro arah." Lahir pahing tapi tak sadar siapa yang menyertai, hidupnya seperti ditarik dua arah. Dan malam ini, saya akan membagikan rahasia yang jarang dibuka ke umum. Tentang khodam khusus pahing, tentang tanda-tandanya, dan cara mengaktifkannya tanpa ritual berbahaya. Sebelum lanjut, saya ingin tahu. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis di komentar pahing hadir kalau kamu benar-benar lahir di weton pahing. Dan satu pertanyaan penting, apakah kamu sering merasa hidupmu berbeda dari orang lain? Jangan kemana-mana, karena di bagian selanjutnya, saya akan jelaskan tanda paling kuat bahwa khodam pahing sudah aktif dalam dirimu. Tanda yang sering dianggap hal sepele, padahal itu peringatan dari alam. Tonton sampai akhir, karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat perlindungan itu menjauh. Dan percayalah, itu bukan hal yang ingin kamu alami. Dalam primbon Jawa kuno, tidak semua weton diciptakan untuk tampil mencolok. Ada weton yang memang ditakdirkan bersinar di depan. Tapi ada juga weton yang ditugaskan untuk memikul beban besar dalam diam. Dan pahing masuk golongan kedua. Kesalahan terbesar banyak orang adalah mengira pahing itu biasa. Hidupnya terlihat datar. Rezekinya tidak meledak-ledak. Namanya jarang disebut sebagai weton wah. Padahal, menurut para mbah sepuh, yang tidak ribut justru paling berat tanggungannya. Orang pahing sering lahir dengan karakter pendiam, tapi pikirannya dalam. Tidak suka pamer, tapi kuat menahan tekanan. Tidak banyak mengeluh, tapi sering memendam. Inilah yang jarang dipahami. Pahing bukan weton lemah. Pahing adalah weton penyangga. Mbah-mbah primbon mengatakan, pahing itu ibarat pondasi rumah. Tidak terlihat indah, tidak dipuji orang, tapi kalau pondasinya rapuh, seluruh bangunan akan runtuh. Makanya, hidup orang pahing sering diuji lebih awal. Sejak kecil sudah dihadapkan pada keterbatasan, tanggung jawab, keadaan yang memaksa cepat dewasa. Bukan karena nasibnya buruk, tapi karena daya tahannya memang besar. Ada satu kalimat primbon yang jarang diucapkan ke umum. Pahing iku jalane alon, nanging tekane adoh. Pahing jalannya pelan, tapi sampainya jauh. Inilah sebabnya banyak orang pahing baru menemukan arah hidupnya di usia matang, baru merasakan kestabilan setelah jatuh bangun, terlihat tertinggal, tapi akhirnya melampaui. Namun di balik semua itu,
ada satu rahasia yang tidak semua orang Pahing sadari. Menurut kepercayaan leluhur, energi Pahing terlalu berat jika dibiarkan sendirian. Karena itulah, banyak orang Pahing lahir dengan pendamping gaib. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk dijadikan ajang kesaktian, melainkan untuk menyeimbangkan energi hidupnya. Tanpa pendamping itu, orang Pahing akan mudah kehilangan arah, merasa kosong, hidupnya seperti ditahan tanpa tahu sebabnya. Inilah awal dari semua pembahasan kita. Sebelum bicara khodam, sebelum bicara aktivasi, sebelum bicara tanda-tanda, satu hal harus dipahami dulu. Pahing diciptakan untuk kuat, bukan untuk ramai. Dan justru karena itulah, tidak semua orang sanggup menjalani takdir Pahing. Jika sejak tadi kamu merasa penjelasan ini kena, tenang, kamu belum masuk bagian yang paling dalam. Karena di bab berikutnya, kita akan membahas siapa sebenarnya yang menyertai orang Pahing dan mengapa kehadirannya sering terasa tapi jarang disadari. Dan disitulah banyak orang mulai merinding. Dalam pemahaman Primbon Jawa, satu hal harus diluruskan sejak awal. Khodam orang Pahing bukan makhluk suruhan. Ia bukan untuk dipanggil seenaknya, bukan untuk diuji, dan sama sekali bukan untuk pamer kekuatan. Inilah kesalahan fatal yang sering terjadi. Para mbah sepuh menjelaskan, khodam Pahing itu sifatnya penjaga, bukan pelayan. Ia hadir bukan karena diminta, melainkan karena dititipkan oleh garis leluhur. Artinya, kehadirannya bukan hasil ritual, tapi bagian dari kontrak tak kasat mata antara leluhur, alam, dan si pemilik weton. Makanya, banyak orang Pahing yang sejak kecil sudah menunjukkan keanehan. Selalu lolos dari bahaya besar, seperti diingatkan sebelum kejadian buruk, dijauhkan dari orang-orang berniat jahat tanpa tahu sebabnya. Menurut Primbon, itu tanda khodam sudah bekerja lebih dulu, bahkan sebelum si pemilik weton sadar dirinya dijaga. Mbah pernah berkata, "Sing nyogo Pahing kuwi ora seneng rame, nanging ora tahu ninggal." Yang menjaga Pahing itu tidak suka keramaian, tapi tidak pernah meninggalkan. Khodam Pahing bekerja tanpa suara. Ia tidak menampakkan diri dalam wujud menyeramkan. Ia lebih sering hadir dalam bentuk dorongan hati, perasaan tidak enak, rasa ragu yang tiba-tiba muncul, keputusan mendadak yang justru menyelamatkan. Inilah sebabnya orang Pahing sering disebut berintuisi kuat. Padahal yang bekerja bukan hanya logika, melainkan rasa yang dituntun penjaga. Namun, ada sisi lain yang jarang dibahas. Khodam Pahing sangat sensitif terhadap laku hidup. Ia tidak akan melindungi orang yang menggunakan rasa untuk menyakiti, memanipulasi orang lain, meremehkan nilai kejujuran, memutus hubungan dengan leluhur. Saat laku hidup mulai menyimpang, perlindungan tidak hilang seketika, tapi perlahan menjauh. Dan saat itulah hidup orang Pahing terasa aneh. Usaha selalu mentok, hati gelisah tanpa sebab. Rezeki ada tapi tak pernah menenangkan. Masalah datang beruntun tanpa jeda. Bukan karena khodam marah, melainkan karena tugasnya ditarik sementara. Primbon mengajarkan satu kalimat keras. Sing dijogo ora keno dianyari hawa nafsu. Yang dijaga tidak boleh dikotori hawa nafsu. Itulah sebabnya orang Pahing tidak cocok hidup serakah. Semakin memaksa, semakin berat jalannya. Namun jika dijalani dengan benar, khodam Pahing bisa menjadi penjaga paling setia. Ia tidak memberi kekayaan instan, ia tidak menjanjikan kemudahan cepat, tapi ia memastikan satu hal, pemiliknya tidak akan jatuh sebelum waktunya. Dan di bab berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang lebih sensitif. Tanda-tanda nyata bahwa khodam Pahing sudah aktif. Tanda yang sering diabaikan. Padahal itu peringatan langsung dari alam dan leluhur. Disinilah banyak orang mulai menyadari bahwa hidup mereka selama ini tidak pernah berjalan sendirian. Satu hal yang sering disalahpahami orang Pahing adalah ini. Khodam yang aktif tidak selalu terasa aneh atau mistis.
Justru kebanyakan tandanya terlihat biasa. Sampai suatu hari kamu sadar, hidupmu terlalu sering diselamatkan. Menurut Mbah Sepuh, Kodam Pahing tidak datang dengan suara keras, tidak pula dengan penampakan menakutkan. Ia bekerja lewat rasa. Dan rasa itu sering kita abaikan. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah firasat yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba hati tidak enak tanpa sebab. Tiba-tiba enggan pergi ke suatu tempat. Tiba-tiba batal mengambil keputusan. Dan belakangan kamu baru sadar, keputusan yang kamu batalkan itu justru menyelamatkanmu dari masalah besar. Orang Pahing sering berkata, entah kenapa tadi rasanya nggak srek. Menurut Primbon, itulah saat penjaga sedang memberi sinyang. Tanda kedua adalah mimpi yang terasa berat. Bukan mimpi biasa, bukan mimpi bunga atau kesenangan. Biasanya berupa bertemu sosok tua tanpa wajah jelas, jalan sunyi, jembatan, atau air gelap, cahaya samar yang tidak menyilaukan, ditegur tanpa suara. Mbah mengatakan, yen Pahing ketemu wong tuwa ing ngimpi, iku dudu mimpi kosong. Itu bukan ramalan, itu peringatan atau penguatan. Tanda ketiga yang sering tidak disadari adalah reaksi orang lain terhadapmu. Ada orang yang tiba-tiba tidak nyaman tanpa sebab, gagal menyakitimu meski berniat, menjauh sendiri setelah berbuat buruk. Ini bukan karena kamu kuat, melainkan karena penjaga tidak memberi celah. Namun ada tanda yang paling khas dari Pahing. Hidup terasa tertahan, tapi tidak pernah benar-benar jatuh. Usaha seolah lambat, karier seperti muter di tempat. Tapi anehnya, saat kondisi hampir hancur, selalu ada jalan kecil yang menyelamatkan. Primbon menyebut ini sebagai ditahan sadurunge pecah atau ditahan sebelum hancur. Itu bukan hukuman, itu perlindungan tahap awal. Tanda berikutnya adalah ketidakcocokan dengan jalan gelap. Orang Pahing yang mencoba jalan pintas, manipulasi, permainan batin, biasanya justru cepat kenda batinnya. Tidur tidak nyenyak, hati gelisah, hidup tidak tenang. Bukan karena lemah, tapi karena penjaga menolak arah itu. Dan tanda terakhir yang paling jarang dibahas adalah rasa sepi di tengah keramaian. Banyak orang Pahing merasa, di tengah banyak orang aku tetap merasa sendiri. Menurut Mbah, itu karena energi Pahing memang ditarik ke dalam, bukan keluar. Sepi itu bukan kutukan, itu ruang agar kamu peka mendengar rasa. Jika dari semua tanda ini kamu merasa sebagian besar pernah kamu alami, maka kemungkinan besar kodam Pahingmu sudah aktif sebagian. Bukan untuk ditakuti, bukan untuk dibangga-banggakan, tapi untuk dipahami dan diselaraskan. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke bagian paling sensitif, yaitu bagaimana cara menyelaraskan diri dengan kodam Pahing tanpa ritual berbahaya. Karena satu langkah yang salah bisa membuat perlindungan itu menjauh tanpa kamu sadari. Di bagian ini, saya perlu menegaskan satu hal penting sejak awal. Orang Pahing tidak boleh sembarangan melakukan ritual. Banyak yang keliru mengira, khodam itu harus dipanggil, harus dikuatkan, harus diaktifkan dengan cara aneh-aneh. Menurut Mbah Sepuh, cara seperti itu justru berbahaya untuk Pahing. Karena khodam Pahing bukan entitas liar, melainkan penjaga yang hanya bekerja jika selaras dengan laku hidup. Artinya, yang perlu dilakukan bukan ritual, melainkan penyelarasan diri. Langkah pertama adalah meluruskan niat. Khodam Pahing tidak akan mendekat pada niat, ingin menguasai orang, ingin cepat kaya tanpa laku, ingin terlihat berbeda dari yang lain. Mbah berpesan, yen niate mung kepengin kuoso, sing teko dudu penjogo. Jika niatnya hanya ingin berkuasa, yang datang bukan penjaga. Karena itu niat orang Pahing harus satu, hidup selaras bukan hidup menang sendiri. Langkah kedua adalah menjaga lisan dan emosi. Ini pantangan paling berat bagi Pahing. Ucapan kasar, sumpah serapah atau kemarahan yang diluapkan berlebihan, menurut Primbon bisa mengaburkan koneksi rasa. Banyak orang Pahing kehilangan perlindungan bukan karena dosa besar, melainkan karena lidahnya tidak dijaga.
Langkah ketiga adalah menghormati leluhur tanpa harus ribet. Tidak perlu sesajen aneh, tidak perlu ritual mahal. Cukup doa singkat sebelum tidur, menyebut orang tua dan leluhur dalam hati, mengingat asal-usul bukan melupakannya. Karena khodam pahing terikat kuat dengan garis leluhur. Saat kamu memutus ingatan itu, penjaga akan menjauh dengan sendirinya. Langkah keempat adalah memilih waktu sunyi untuk menyelaraskan rasa. Waktu terbaik menurut Primbon, malam Selasa Pahing, malam Jumat, atau saat sepi sebelum subuh. Tidak perlu mantra keras, tidak perlu pemanggilan. Cukup duduk tenang, atur napas, dan ucapkan dalam batin, "Aku eling, aku nrimo, aku ngugemi dalanku." Kalimat ini bukan mantra, ini pengakuan diri. Dan seringkali setelah itu orang pahing merasakan dada lebih lapang, pikiran lebih jernih, tidur lebih nyenyak. Itulah tanda awal penyelarasan berhasil. Langkah kelima yang paling sulit adalah nrimo tanpa menyerah. Ini bukan pasrah bodoh, ini menerima proses tanpa melawan takdir dengan nafsu. Orang pahing yang terlalu memaksa hidupnya, menurut Primbon akan selalu merasa tertahan. Tapi saat ia berjalan pelan, jujur dan konsisten, perlindungan akan terasa kembali, tanpa perlu dipanggil. Mbah menutup dengan pesan keras. Khodam pahing ora diaktifke, nanging diijini nyambut gawe. Dan terakhir nanti, kita akan membahas pantangan paling berbahaya bagi orang pahing. Kesalahan kecil yang sering dianggap sepele, padahal bisa membuat hidup terasa berat bertahun-tahun. Bagian ini penting, jangan sampai kamu termasuk di dalamnya. Terakhir, Mbah selalu mengingatkan satu hal yang tidak pernah disampaikan dengan nada lembut. Karena ini bukan nasihat biasa, ini peringatan. Orang pahing memang dikenal kuat, tahan banting, tidak mudah jatuh. Namun justru karena kuat itulah, jika salah jalan, bebannya bisa berlipat ganda. Primbon menyebutnya sebagai kuat sing ora ketuntun, kuat yang tidak dituntun, dan itu berbahaya. Kesalahan pertama yang sering dilakukan orang pahing adalah merasa bisa berjalan sendiri, merasa tidak butuh nasihat, merasa sudah cukup pintar membaca keadaan. Padahal menurut Mbah, saat orang pahing mulai menutup diri dari wejangan, penjaga akan mengambil jarak. Bukan pergi, tapi tidak lagi ikut campur. Akibatnya halus tapi terasa. Keputusan sering meleset. Usaha tidak pernah benar-benar maju. Masalah kecil terasa berat. Hati mudah panas. Kesalahan kedua adalah menyepelekan pantangan kecil. Ucapan kasar, janji yang diingkari, emosi yang dibiarkan meledak. Bagi weton lain mungkin sepele, tapi bagi pahing, hal-hal kecil inilah yang memutus kehalusan rasa. Mbah pernah berkata, "Pahing ora tiba-tiba ciloko, nanging alon-alon ilang dirahmati." Pahing tidak tiba-tiba celaka, tapi perlahan kehilangan keberkahan. Kesalahan keempat adalah mengejar jalan pintas. Ingin cepat kaya, ingin cepat diakui, ingin cepat berhasil tanpa proses. Orang pahing yang mencoba melompati proses biasanya justru jatuh di tengah, kehilangan arah, merasa hidupnya kosong, karena penjaga pahing hanya bekerja di jalan lurus. Dan kesalahan paling fatal adalah mempermainkan hal gaib, ikut-ikutan ritual viral, mencoba pemanggilan sembarangan, menguji siapa yang menemani. Ini bukan hanya salah, ini berbahaya. Karena saat itu yang datang belum tentu penjaga. Mbah menutup dengan kalimat yang selalu membuat diam. Sing dijogo kui kudu ngerti watas. Yang dijaga harus tahu batas. Pesan terakhir untuk orang pahing, kamu memang kuat, kamu memang tahan banting, tapi jalan hidupmu tidak untuk dilawan, melainkan dijalani. Jika kamu hidup jujur, menjaga lisan, menghormati asal-usul, dan tidak serakah terhadap hasil, maka perlindungan akan selalu ada, bahkan saat kamu tidak menyadarinya. Namun jika kamu memilih melawan arah, yang hilang bukan hanya penjagaan, tapi ketenangan batin yang sulit diganti apapun. Kalau sejak awal sampai bab ini kamu merasa kena, itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu memang perlu mendengar pesan ini. Dan seperti kata Mbah, sing eling bakal selamat.
Sedulur kabeh, kalau dari awal sampai akhir kamu menyimak pembahasan ini dengan tenang, tanpa rasa ingin membantah, tanpa dorongan untuk menertawakan, itu sudah jadi tanda tersendiri. Karena tidak semua orang cocok mendengar hal-hal seperti ini. Hanya mereka yang punya rasa, yang biasanya bisa bertahan sampai akhir. Orang pahing tidak ditakdirkan untuk hidup mudah, tapi juga tidak ditakdirkan untuk hancur. Jalan hidupmu memang pelan, kadang terasa berat, kadang seperti ditahan tanpa penjelasan. Namun sekarang, kamu tahu satu hal penting. Kamu tidak berjalan sendirian. Ada penjaga, ada pengimbang, ada kekuatan yang bekerja diam-diam selama kamu tidak melawan arah hidupmu sendiri. Ingat baik-baik pesan Mbah. Khodam pahing tidak minta disembah, tidak minta dipanggil, tidak minta dipamerkan. Ia hanya minta satu hal, kamu hidup selaras dengan jalanmu. Selama kamu menjaga niat, menjaga lisan, menghormati asal-usul, dan tidak serakah pada hasil, maka perlindungan itu akan tetap ada, bahkan saat kamu sedang merasa paling sendirian. Dan jika selama ini hidupmu terasa aneh, tenang tapi berat, sepi tapi kuat, pelan tapi tidak jatuh, mungkin sekarang kamu mulai paham alasannya. Sebelum video ini benar-benar kita tutup, saya ingin kamu lakukan satu hal sederhana. Tulis di komentar, Pahing Eling, sebagai pengingat untuk diri sendiri, bahwa kamu memilih hidup dengan sadar, bukan hidup asal berjalan. Kalau kamu merasa pembahasan ini kena di batin, jangan ragu untuk like video ini, agar pesan-pesan seperti ini bisa terus sampai ke mereka yang memang sedang membutuhkannya. Dan pastikan kamu subscribe channel ini, karena di video berikutnya, kita akan membahas hal yang tidak kalah penting. Pantangan paling sering dilanggar orang pahing. Kenapa rezeki pahing sering datang terlambat tapi tepat? Dan tanda-tanda saat perlindungan mulai menjauh tanpa disadari. Terakhir, jangan jadikan ilmu sebagai alat kesombongan. Jadikan ia sebagai cermin untuk meluruskan diri. Karena seperti kata para leluhur, sing nerti dudu sing paling banter ngomong, nanging sing paling ison jogo sikap. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.